Dengan jalan revolusi dan perang kemerdekaan nasional lah yang dapat dimasukkan ke dalam revolusi sosial, maka sekalian negeri besar-besar yang modern, tidak ada kecualinya, dapat melepaskan diri dari kungkungan kelas dan penjajahan. Revolusi ialah yang disebabkan oleh pergaulan hidup, satu hakikat tertentu dari perbuatan-perbuatan masyarakat. Selama orang percaya bahwa kemerdekaan akan tercapai dengan jalan pac atau anarkisme hanyalah impian seorang yang lagi demam. Pertahanan yang sebaik-baiknya adalah yang dilakukan dengan menyerang. Pada pukulan terakhir yang menentukan, kita hanya bisa mendapat kemenangan, jika kita juga mengambil inisiatif bertahan. Agar supaya pukulan terakhir yang menentukan itu dapat mewujudkan tujuan kita. Kelahiran suatu pikiran sering menyamai kelahiran seorang anak. Ia didahului dengan penderitaan-penderitaan pembawaan kelahirannya. Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi. Revolusilah, yang bukan saja menghukum, sekalian perbuatan ganas, menentang kecurangan dan kelaliman, tetapi juga mencapai sekalian perbaikan bagi yang buruk. Bahwasannya jika kelak kapital asing akan terus merajalela di Indonesia, seperti sebelum tahun 1942, maka politik imperialisme pula yang akan merajalela di Indonesia di hari kemudian. Jika kita dalam perjuangan revolusioner tidak mengambil inisiatif duluan, maka lawan mendapatkan keuntungan menguasai kemauan dan perbuatan ketia sehingga kita dipaksa dalam keadaan pasif melumpuhkan. Lapar tak berarti kenyang buat si miskin. Si lapar yang kurus kering tak akan bisa kita kenyangkan dengan kata kenyang saja, walaupun kita ulangi 1001 kali. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan. Tidak, tak ada sesuatu program revolusioner yang berarti, jika tak ada pergerakan revolusioner. Presiden Soekarno sambil menunjuk, berkata kepada saya lebih kurang seperti berikut, kalau saya tiada berdaya lagi, maka kelak pimpinan revolusi akan saya serahkan kepada saudara. Bahwa kebiasaan menghafal itu tidak menambah kecerdasan, malah menjadikan saya bodoh, mekanis, seperti mesin. Kalau sistem itu tak bisa diperiksa kebenarannya dan tak bisa dikritik, maka matilah ilmu pasti itu. Akuilah dengan yang putih bersih, bahwa kamu sanggup dan mesti belajar dari orang barat. Tapi kamu jangan jadi peniru orang barat, melainkan seorang murid dari timur yang cerdas, suka memenuhi kemauan alam dan seterusnya dapat melebihi kepintaran gur. Seperti seekor semut hanyut bergantung pada sepotong rumput yang diayun-ayunkan gelombang. Berapapun cepatnya kebohongan itu, namun kebenaran akan mengejarnya juga. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama. Ingatlah, bahwa dari dalam kubur, suara saya akan lebih keras daripada dari atas bumi.